Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Irwan Siagian, yang sudah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi terkait pragmatik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak video materi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Cut Safrina Maulisa yang akan mempresentasikan tentang peranan konteks yang di dalam terdapat hakikat konteks, fungsi konteks, dan jenis-jenis konteks. Hakikat konteks menurut Arifin dan Rani tahun 2000, analisis wacana mengkaji hubungan bahasa dengan konteks penggunaannya. Unsur yang terlibat dalam penggunaan bahasa ini disebut konteks dan koteks. Konteks mencakup segala hal yang ada di lingkungan penggunaan bahasa. Selanjutnya, koteks merupakan teks yang mendahului atau mengikuti sebuah teks. Konteks adalah kondisi ketika suatu keadaan terjadi. Dengan demikian, mengkaji wacana sangat bermanfaat dalam mengkaji makna bahasa dalam penggunaan yang sebenarnya. Contoh, air matanya jatuh berderai apabila mengenangkan peristiwa semalam. Kalimat di atas menunjukkan seseorang yang menangis ketika mengenang peristiwa semalam. Hakikat konteks. Konteks merupakan situasi lingkungan yang memungkinkan penutur dan mitra tutur untuk dapat berinteraksi dan membuat ujaran mereka dapat dipahami. Pendapat ini menurut Nadar tahun 2009. Dalam peranannya, konteks digunakan dalam peristiwa tutur, bertujuan untuk menyampaikan suatu ujaran dalam berinteraksi sosial agar apa yang disampaikan dapat saling dipahami. Contohnya, apakah kamu melihat kelapa di pohon itu? Akan kuambil untukmu. Pada contoh di atas terdapat peristiwa tutur yang mana menunjukkan bahwa penutur ingin mengambil kelapa untuk mitra tuturnya. Konteks sangat berpengaruh bagi penutur dalam memproduksi teks dan sangat berpengaruh pula bagi mitra tutur, pendengar, ataupun pembaca dalam memahami teks. Pendapat ini menurut Saifuddin tahun 2018. Contohnya, Dil, pakai kunci C ya. Oke, Ra. Contoh di atas menyatakan bahwa penutur mengatakan kepada lawan tuturnya untuk menggunakan kunci C. Keduanya mengetahui hendak memainkan sebuah lagu dengan penutur pertama sebagai vokalis dan penutur kedua sebagai gitaris. Penutur dan mitra tutur sama-sama memiliki latar belakang yang sama, yakni sebagai musisi, sehingga lawan tutur dapat dengan mudah menafsirkan suatu penafsiran maksud dari penutur. Konteks adalah latar belakang pengetahuan yang diasumsikan sama-sama dimiliki oleh penutur dan mitra tutur, serta mendukung interpretasi mitra tutur atas apa yang disampaikan oleh penutur dalam proses bertutur. Pendapat ini menurut Rahardi tahun 2005. Konteks dalam hubungannya dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman pada apa yang disampaikan oleh mitra tutur. Contohnya, kamu sudah mengerjakan tugas analisis puisi? Sudah, tapi baru sebagian. Dalam contoh di atas menunjukkan bahwa mitra tutur dengan lawan tutur adalah sesama mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia yang tengah membicarakan tugas kuliah. Dari visualisasi tersebut tampak bahwa makna atau maksud teks diperoleh melalui gabungan antara teks dan konteks. Konteks digambarkan dalam kotak yang lebih besar dengan lebih luas dari teks. Kotak dengan garis putus-putus menggambarkan bahwa konteks tidak terdapat dalam teks, tidak tertulis ataupun terucap dalam teks. Keseluruhan teori di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konteks adalah gambaran situasi yang melingkupi terjadinya komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Konteks dapat dilihat dari konteks situasi maupun berdasarkan keadaan sosial budaya terjadinya peristiwa komunikasi tersebut. Dalam konteks lebih dilihat dari bentuk kalimat dengan tujuan untuk mengetahui makna ujaran yang berdasar pada situasi yang ada, keterkaitannya dengan peristiwa, misalnya pada kalimat berikut. Ketua akan berhenti atau tidak berarti apa-apa terhadap majikan. Sekarang tinggal organisasi yang harus mencari ketua baru lagi, yang tidak dapat disuap. Kata yang tidak jelas pada penggalan kalimat di atas tersebut antara lain kata ketua, majikan, dan organisasi. Makna dari ketua adalah pemimpin cabang, dan makna dari kata majikan dan organisasi adalah para buruh pada teks tersebut. Jenis-jenis konteks menurut Rahardi terdapat 4. Yang pertama adalah konteks linguistik, yang kedua konteks fisik, ketiga konteks epistemik, dan terakhir
Keempat adalah konteks sosial. Konteks linguistik ini meliputi di dalamnya terdapat pengertian, contoh, dan juga jenis-jenis konteks linguistik. Pengertian konteks linguistik. Konteks linguistik atau linguistik konteks yang terdiri atas kalimat-kalimat atau tuturan-tuturan yang mendahului satu kalimat atau tuturan tertentu dalam peristiwa komunikasi. Pendapat ini menurut Alex Sobur tahun 2016. Konteks bahasa berupa unsur yang membentuk struktur lahir yang berupa kata, kalimat, dan ujaran atau teks. Sehingga dalam penggunaannya, konteks linguistik digunakan untuk bisa menyampaikan apa maksud dalam kondisi pertuturan. Contohnya, bunga di desa ini sangat indah. Kalimat kedua, letak rumah bunga desa ada di ujung jalan ini. Pada kalimat di atas terdapat kata bunga yang memiliki makna berbeda. Penggunaannya disesuaikan dengan konteks tuturan yang mana peserta tutur memahami apa yang dituturkan. Contoh konteks linguistik. Konteks linguistik menurut Rahmawati 2016 adalah referensi yang diperoleh dari teks atau tuturan yang sudah dituturkan sebelumnya yang terdiri atas kalimat-kalimat atau tuturan-tuturan yang mendahului satu kalimat atau tuturan tertentu dalam peristiwa komunikasi. Sebagai contohnya, apa yang kamu katakan itu telah membuat ibumu kecewa. Referensi kata itu diperoleh dari tuturan yang sudah dituturkan sebelumnya, kata-kata yang diucapkan oleh penutur. Jenis konteks yang pertama menurut Suparno dan Martutik adalah penyebutan depan. Penyebutan depan adalah lingkuan linguistik yang berupa bagian wacana yang disebut terdahulu, sebelum bagian teks yang lain. Dari penyebutan itulah status sebuah acuan atau sesuatu dapat dimaksudkan, dapat terwujud, dan dapat dikenali. Pendapat ini menurut Suparno tahun 2016. Penyebutan kata depan digunakan untuk menandai hubungan makna dengan kata yang ada di belakangnya. Contoh, Arya datang dari desa pukul 3 sore. Dari desa ke kota sekitar 400 km. Dalam contoh di atas menunjukkan adanya penggunaan kata depan yang berguna sebagai menandai hubungan makna dengan kata di belakangnya. Jenis-jenis konteks linguistik yang kedua adalah sifat kata kerja. Kata kerja berbeda dengan kata lainnya karena memiliki sifat-sifat seperti dapat berfungsi utama sebagai predikat atau sebagai inti predikat, atau juga dapat berfungsi lain. Kemudian bermakna dasar perbuatan, proses, keadaan yang bukan sifat atau kualitas, dan khusus kata kerja yang bersifat tentang keadaan tidak dapat diberi prefiks ter yang bermakna pali. Pendapat ini menurut Musli tahun 2010. Kata kerja merupakan subkategori yang memiliki ciri dapat bergabung dengan partikel tidak. Kata kerja pada umumnya menyatakan suatu pekerjaan, perbuatan, atau gerak yang dapat dipakai sebagai perintah, baik yang dapat maupun yang tidak dapat digabung dengan afiks. Contohnya, setelah pulang dari kampus, Arya bergegas untuk mandi, karena akan pergi lagi ke tempat kerjanya. Pada contoh di atas, Arya memiliki kegiatan yang sangat padat. Kalimat yang digunakan pada teks menggambarkan penggunaan kata kerja. Jenis konteks linguistik yang ketiga adalah kata kerja bantu. Kata kerja yang ditambahkan pada kata kerja utama. Apa kata bantu? Yaitu yang menunjukkan sikap batin seperti harus, pasti, mungkin, ingin, suka, mau, dan sebagainya. Sedangkan kata kerja bantu yang meliputi aspek yang menunjukkan keberlanjutan kerja, sudah, akan, belum, baru, dan sebagainya. Pendapat ini menurut Suparno tahun 2016. Kata kerja bantu digunakan untuk melengkapi kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Selain itu juga berfungsi untuk memperjelas kata kerja utama. Maka dari itu, kata kerja bantu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja utama. Contohnya, aku haus, aku butuh sesuatu untuk diminum. Kalimat di atas menunjukkan bahwa penutur memiliki keinginan untuk menghilangkan rasa hausnya dan akan mencari sesuatu untuk bisa diminum, sehingga pada kalimat tersebut terdapat kata kerja bantu. Jenis konteks linguistik yang terakhir adalah proposisi positif. Secara sederhana, proposisi dapat diartikan sebagai pertanyaan. Secara teknis dapat diartikan sebagai konfigurasi makna yang terjadi dari hubungan antara unsur subjek dan predikat, serta unsur-unsur yang lain dalam klausa atau kalimat, atau apa yang dikemukakan oleh penutur atau penulis, atau tentang apa yang terungkap dalam sebuah teks wacana. Pendapat ini menurut Supar tahun 2016. Proposisi positif merupakan proposisi yang predikatnya membenarkan subjek. Contohnya pada kalimat berikut. Semua dosen adalah orang pintar.
Pada kalimat di atas menyatakan bahwa semua dosen adalah orang yang pintar. Terdapat proposisi positif karena membenarkan bahwa subjek adalah orang yang pintar. Jenis konteks yang kedua adalah konteks fisik. Konteks fisik ini meliputi pengertian, contoh, dan juga jenis-jenis konteks fisik. Pengertian konteks fisik. Konteks fisik atau physical context yang meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa dalam suatu komunikasi, objek yang disajikan dalam peristiwa komunikasi itu, dan tindakan atau perilaku dari para peran dalam peristiwa komunikasi itu. Pendapat ini menurut Alex Sobor tahun 2016. Konteks fisik menitik beratkan pada aspek fisik yang nampak secara visual saat terjadinya komunikasi. Contohnya pada kalimat berikut. Tolong duduknya diatur. Pada contoh kalimat di atas menunjukkan konteks fisik yang mana penutur dan mitra tutur mengharapkan agar mitra tutur menjaga etika dalam duduk sehingga kalimat yang digunakan bersifat perintah. Contoh konteks fisik. Konteks fisik berhubungan dengan di mana komunikasi terjadi, objek apa saja yang ada, dan aktivitas apa yang terjadi. Dengan kata lain, konteks fisik adalah referensi yang dapat dipersepsi langsung oleh indera manusia karena hadir di sekitar pertuturan. Referensi tersebut dapat diketahui oleh peserta tutur dengan cara melihat, mendengar, mencium, merasakan, menyentuh, dan lain-lain. Contohnya, kita ketemu di sini ya, nanti malam pukul 7. Referensinya ini terdapat tempat dan waktu. Kemudian pada kalimat kedua, itu milikku ya. Referensinya ini berupa objek yang ditunjuk. Jenis-jenis konteks meliputi yang pertama ada tempat terjadinya peristiwa pemakaian bahasa, yang kedua pokok pembicaraan dalam komunikasi, dan terakhir yang ketiga adalah tindakan para partisipan komunikasi. Pendapat ini menurut Suyutno tahun 2014. Tempat terjadinya pemakaian bahasa, latar tempat berkaitan erat dengan masalah geografis, merujuk suatu tempat tertentu terjadinya sebuah peristiwa. Pendapat ini menurut Najik. Kemudian dikuatkan lagi oleh pendapat Nurgianto 2010, jika nama tempat tersebut jelas, umumnya nama tempat tersebut terdapat di dunia nyata. Dapat disimpulkan bahwa latar tempat adalah segala sesuatu yang menjelaskan mengenai tempat atau lokasi terjadinya suatu peristiwa dalam peristiwa tutur. Contohnya pada kalimat berikut. Di sana aja yuk nongkrongnya sambil ngerjain tugas ini. Ayu menunjuk suatu tempat paling ujung di kampusnya, yaitu di selasar kampus. Berdasarkan kalimat di atas dapat diketahui bahwa konteks fisik adalah di selasar dalam kampus. Topik yang dibahas terkait tugas. Jenis konteks fisik yang kedua adalah pokok pembicaraan dalam argumentasi. Pokok pembicaraan merupakan ide atau gagasan yang mengandung informasi inti dan menjadi dasar pembentukan suatu kesatuan bahasa lisan yang bertujuan untuk memperkuat ataupun menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Pendapat ini menurut Nir Sisto tahun 2014. Contohnya pada percakapan berikut. Dina mau diajarin cara buat video juga dong Riz, tapi yang estetik gitu. Edit video mah gampang, pakai aja aplikasi CapCut Din, banyak template, tinggal pilih terus nanti masukin deh videonya. Sinchan memberi saran. Bisa tuh Din, tapi instan, nilai esensinya nggak ada. Pakai kain master aja, Sangga Rizka memberi masukan. Pada percakapan di atas diketahui bahwa konteks fisik terdapat pada pokok pembicaraan dalam argumentasi antara Sinchan dan Rizka. Rizka memberi masukan agar Dina menggunakan aplikasi yang tidak instan agar mendapat nilai esensinya. Jenis konteks yang ketiga adalah tindakan partisipan komunikasi. Menegaskan secara konseptual dan fungsional, partisipasi dimaknai pengambilan tindakan dan menentukan arah perubahan sosial masyarakat berupa kekuasaan, pengendalian dialog, penyadaran, berbagi pengetahuan, kelas tertindas, pemberdayaan, dan kesetaraan. Unsur ini merupakan bagian integral dari tindakan partisipasi dan termasuk komunikasi partisipatif. Pendapat ini menurut Waif tahun 2017. Contohnya pada kalimat berikut. Aplikasi yang bagus buat edit video apa deh Riz? Adobe Premiere yuk, KineMaster juga bisa. Oke deh, habis download ini nanti ajarin ya, pinta Ayu kepada Rizka. Pada percakapan di atas adanya tindakan partisipan dalam komunikasi berupa berbagi ilmu terkait dengan bagaimana membuat video. Jenis
konteks yang ketiga adalah konteks epistemik. Konteks epistemik ini meliputi di dalamnya terdapat pengertian dan juga contohnya. Pengertian konteks epistemik. Konteks epistemik berkaitan dengan latar belakang pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur dan mitra tutur. Pendapat ini menurut Suparno tahun 2016. Konteks ini diperoleh melalui pengalaman yang kemudian tersimpan dalam pikiran atau memori manusia. Melalui pengalaman ini, petutur dapat membuat tuturan yang dapat dimengerti maksudnya oleh mitra tuturnya. Jika hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja, maka tidak akan berguna dalam pemahaman maksud tuturan. Contohnya, di dalam perpustakaan ini tidak boleh berisik. Gali berbisik kepada Santi. Iya, aku tahu perpustakaan biasanya dimanapun di dunia ini dikenal sebagai tempat yang tenang. Dalam hal ini, penutur dan mitra tutur sama-sama mengetahui latar belakang pengetahuan yang sama, yang mengacu bahwa perpustakaan adalah tempat yang tenang. Contoh konteks epistemik. Pengetahuan akan latar belakang yang dipertuturkan harus dimiliki bersama antara penutur dan mitra tutur. Jika hanya dimiliki oleh salah satu pihak saja, maka tidak akan berguna dalam pemahaman maksud tuturan. Pendapat ini menurut Saifuddin tahun 2012. Contohnya, ini jam berapa? Anak-anak sudah tidur kok, Pak. Percakapan antara bapak dan ibu ini adalah contoh yang dapat menjelaskan sumbangan konteks pengetahuan bersama. Meskipun jawaban ibu nampak tidak ada relevansinya dengan pertanyaan bapak, keduanya memiliki pengetahuan bersama akan maksud tuturannya masing-masing. Ibu memahami maksud pertanyaan bapak sebagai pertanyaan untuk mengingatkan apakah anak-anak sudah tidur karena sudah waktunya untuk tidur. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara keluarga tentang jam tidur anak-anak. Dan jenis konteks yang terakhir adalah konteks sosial, yang di dalamnya terdapat pengertian, contoh, dan juga jenis-jenis konteks sosial. Konteks sosial yaitu relasi sosial, keadaan psikis dan latar seperti tempat dan waktu yang melengkapi hubungan antara pembicara dengan pendengar. Pendapat ini menurut Suparno tahun 2016. Dapat dikatakan bahwa konteks sosial adalah konteks yang timbul sebagai akibat dari munculnya interaksi antara anggota masyarakat dalam suatu masyarakat sosial. Contohnya, mereka belajar bahasa Arab. Pada kalimat tersebut menyatakan bahwa kegiatan belajar bahasa Arab dilakukan secara bersama-sama karena adanya guru dan siswa ataupun peserta didik yang ikut mempelajari bahasa Arab. Contoh konteks sosial. Konteks sosial berkaitan dengan atribut-atribut sosial peserta tutur dan setting pertuturan atau formalitas. Pendapat ini menurut Saifuddin tahun 2018. Hasil dari pemahaman akan konteks sosial adalah penggunaan register yang sesuai pemakaian ataupun pilihan-pilihan bahasa yang tepat digunakan berdasarkan pemakaiannya di masyarakat, seperti diantaranya mencakup siapa yang berbicara, siapa yang diajak berbicara, siapa yang hadir, dan siapa pelaku aktivitasnya. Kemudian yang terakhir yakni formalitas berkaitan dengan tata cara dan peraturan adalah pertimbangan tempat, peristiwa, dan topik pertuturan. Terdapat perbedaan antara pertuturan di tempat ibadah dan di pasar, di tempat rapat dan saat mengobrol di kantin, ataupun perbedaan tuturan antara topik serius dan tidak serius. Contoh konteks sosial. Contohnya, apakah Bapak berkenan hadir dalam acara pertunangan kami? Kalimat ini merupakan kalimat yang sopan dan formal. Kemudian kalimat kedua, bisa nggak lu datang? Kalimat ini tidak sopan ataupun tidak akrab dan tidak formal. Contoh penerapan konteks sosialnya. Apakah Bapak berkenan hadir dalam acara pertunangan kami? Kalimat tersebut merupakan pertanyaan yang sopan dan formal, karena penutur mengetahui lawan tuturnya mencakup jenis kelamin, atas golongan kelas, masyarakat, umur, dan jenis profesi. Jenis konteks sosial dibedakan menjadi konteks kultural dan konteks situasi. Pendapat ini menurut Santosa tahun 2015. Konteks kultural adalah suatu sistem nilai dan norma yang merepresentasikan kepercayaan di dalam kebudayaan tertentu. Sistem nilai ini meliputi segala sesuatu yang dipercaya benar atau salah, baik atau buruk, termasuk di dalamnya adalah ideologi yang menyangkut keteraturan sosial yang berlaku secara umum di dalam kebudayaan. Pendapat ini menurut Bat tahun 2016. Contohnya, nenekku sangat menjaga tradisi ya, tak pernah terlewat untuk membuat jenang. Pada kalimat di atas terdapat konteks kultural. Penutur berbicara bahwa nenek dari lawan tutur sangat menjaga adat nenek moyang.
Jenis konteks sosial yang kedua adalah konteks situasi, merupakan lingkungan langsung yang berada di dalam wacana. Pendapat ini menurut Halliday tahun 2016. Konteks situasi didasarkan pada keumuman aktivitas sosial, kemudian terkait masalahnya apa, peranan sosialnya apa, seperti siapa yang dihadapi, pengaruhnya bagaimana, hubungan sosialnya seperti apa, dan saluran komunikasi apa yang digunakan. Contohnya, abang pedagang bawang merah, berapakah harga untuk 1 kilogram merah ini? Situasi ini terjadi di pasar. Apa yang salah dari ujaran ini? Yang salah dari ujaran ini adalah bahwasannya si penutur tidak mengindahkan keumuman aktivitas sosial dan siapa yang dia hadapi. Sehingga mitra tutur pasti akan menganggap aneh dan lain sebagainya. Ujaran akan lebih diterima mitra tutur jika penutur mengujarkannya dengan cara yang bisa diterima seperti, berapa sekilo bawang merah ini bang? Jika digambarkan hubungan antara konteks kultural, konteks situasi, dan wacana bahasa yang sedang melaksanakan fungsi sosialnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar ini dimodifikasi dari Martin dan Ross tahun 2003. Kemudian ada fungsi konteks. Dalam sebuah jurnal penelitian berjudul The Role of Context in Discourse Analysis mengungkapkan bahwa peran konteks adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghilangkan ambiguitas, yang kedua menandakan acuan, yang ketiga menentukan implikatur percakapan. Peran konteks pragmatik menurut Song merupakan penelitian yang terbaru mengenai peran konteks pragmatik. Menghilangkan ambiguitas. Menurut Song tahun 2010, peran konteks menghilangkan ambiguitas ini akan sangat berguna pada kata, frasa, kalimat, atau kelompok kalimat yang mengandung satu atau lebih interpretasi atau makna. Ambiguitas timbul di dalam berbagai variasi tuturan atau tulisan. Ambiguitas struktural muncul dari analisis gramatikal atau frase. Ambiguitas pada tingkat gramatikal dapat dilihat dari dua kemungkinan. Yang pertama adalah ambiguitas yang disebabkan oleh peristiwa pembentukan kata secara gramatikal. Contoh kata gramatikalnya adalah sebagai berikut. Dia datang kemari memberitahu. Kalimat ini menimbulkan keambiguan karena banyak tafsir, yaitu apakah dia datang memberitahu yang terbuat dari kacang kedelai, atau dia datang memberi suatu informasi. Dalam memperoleh maksud yang kita inginkan, kita harus menelusuri konteks tuturan tersebut. Kemudian contoh kata ambiguitas kedua adalah kata kepala. Kata kepala bisa jadi memiliki tiga maksud. Yang pertama, bagian tubuh di atas leher, tempat otak, dan pusat jaringan syaraf. Yang kedua adalah pemimpin atau ketua. Dan yang ketiga adalah sebagai kiasan atau ungkapan seperti besar kepala, kepala udang. Dalam hal ini, diperlukan konteks untuk bisa mengetahui maksud sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penutur. Ambiguitas yang disebabkan oleh peristiwa pembentukan kata secara gramatikal. Contohnya, apakah kamu pergi? Kata kamu bisa berarti engkau dan bisa berarti kamu dalam pengertian jamak. Saya bertemu dengan sejumlah teman lama dan kenalan. Dalam kalimat ini, mana yang dimaksud dengan lama? Teman-teman ataukah kenalan? Keduanya ambiguitas pada frase yang mirip. Contoh ambiguitas yang kedua adalah kata orang tua. Kata orang tua bisa menimbulkan makna yang pertama adalah orang yang sudah tua dan orang tua dalam pengertian ayah dan ibu. Dalam menghilangkan ambiguitas pemahaman tentang konteks akan sangat berguna. Suatu kata, frasa, dan kalimat menjadi ambigu, salah satu penyebabnya adalah karena ketidakjelasan konteks. Yang kedua adalah menandakan acuan. Dalam hal ini, konteks berperan untuk menghindari kekeliruan pemahaman dalam pengacuan kata atau kalimat. Kita bisa menggunakan kata-kata tertentu yang mengacu pada orang, benda, frase, dan tanpa kita sadari penggunaan kata-kata acuan ini terkadang membuat maksud yang ingin kita sampaikan menjadi tidak dapat dipahami oleh orang lain. Dalam pragmatik, kata ganti atau pronomina memiliki kaitan dengan deiksis. Pendapat ini menurut Purwo tahun 1984. Contoh percakapan via telepon sebagai berikut. Saya belum bisa berangkat, di sini hujan deras. Iya, sama di sini juga hujan deras. Maksud kata di sini dari penutur A dan B tentu saja berbeda. Maksud kata di sini bagi penutur A adalah di tempat tinggalnya di Kalibata, sedangkan maksud kata di sini bagi penutur B adalah tempat tinggalnya di Jagakarsa. Agar dapat memahami tuturan di atas, kita perlu mengetahui konteks yang melatar belakangi tuturan tersebut, sehingga tidak menimbulkan salah paham dalam penafsiran maksud.
Dan ketiga adalah menentukan implikatur percakapan. Implikatur percakapan merupakan proses interpretasi makna berdasarkan situasi dan konteks. Dengan menggunakan teori implikatur percakapan dan teori konteks khususnya pragmatik, kita dapat memahami makna yang tersirat dalam tuturan penutur. Pendapat ini menurut Romadi tahun 2011. Contohnya, seorang guru bertanya kepada siswa, "Bajumu kotor sekali ya, Nak." Siswa hanya melihat baju yang dikenakannya dan berjalan menuju loker untuk berganti baju. Konteks tuturan, seorang guru bertutur kepada muridnya sebelum pelajaran dimulai. Percakapan tersebut terjadi pada siang hari sebelum pelajaran olahraga. Seorang siswa masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Guru berdiri di depan pintu masuk ruang kelas. Guru bertutur sambil memperhatikan seragam yang dikenakan siswa. Saat pelajaran olahraga, para siswa bermain bola di lapangan. Kesimpulannya adalah, dari presentasi dapat disimpulkan bahwa konteks dalam studi pragmatik yakni pemahaman maksud tuturan dengan melalui konteks. Konteks yang dimaksud adalah konteks yang dipahami bersama antara penutur dan mitra tuturnya, agar komunikasi dapat berjalan santun dan efektif. Semoga teman-teman yang mendengar bukan hanya memahami, tapi juga menjadi sebuah manfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.